Pertama si player nih A, misalnya saya. Nah player pas hari kedua hari Minggunya diganti posisi. Itu sebenarnya zombie. Itu namanya zombie. Nah kalau ibaratnya kalau kita daftar si player 2 atau 3 itu nggak masalah, tergantung panitia. Kaulah bagi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah perjalanan ini. Ya broku, nah sekarang gue kedatangan teman gue nih, sahabat sekaligus abang-abangan kita. Apa tuh? Yaitu Bang Sulis. Bang Sulis ini udah pengalaman banget jadi wasit Baru di belajar. event-event besar. Ya sebelumnya gue ketemu Bang Sulis ini di event besar, yaitu di daerah Sawangan. Nah kebetulan di daerah Ranco pernah ya? Iya. Daerah Ranco juga pernah. Nah kita akan ngebahas masalah peraturan. Banyak yang nge-DM gue ataupun inbox ya kan, Bang Prima, gue pengen bikin lomba, gue pengen bikin event. Gimana sih peraturan-peraturan lomba gitu kan? Nah di sini kita akan pengen ngulas nih lomba, ya kan? Kayak Bang Sulis. Apa tuh? Nah nih gue pengen tanya nih Bang Sulis. Bang Sulis kan pengalaman kan di Siap. di dunia penerbang ini kan, dunia layangan lah khususnya. Kasih kita clue sedikit yang Bang Sulis tahu tentang peraturan dunia layangan. Sebenarnya sih dunia perlayangan peraturan-peraturannya banyak. Banyak. Dari Yang kita berurutan dari awalnya peraturan. Dari awalnya dari zaman Perlajaya peraturan sebenarnya ketat. Cuma kan kemari-mari ada freestyle, ada seot, Ada nah seot, perubahan betul. kan masing-masing pembawa apa anda lomba ini kan Panitia. kita kan panitia kan kita ngikutin Beda-beda ya. beda-beda Beda-beda. kemauannya. Untuk wasit ya kita ngikutin gimana kemauannya. Yang penting kita kasih masukan peraturan ini seperti ini. Ada perubahan dikit, tinggal panitia yang koreksi. Yang koreksi. Nah. Nah, contoh hal gini seperti ini. Ini yang saya tahu ya. Siap. di umum. Buat kalian mau ikut lomba, peraturan-peraturan ini harus tahu gitu. Walaupun kita belum punya payung asosiasi atau suatu perkumpulan yang legalitas di layangan aduan. Kalau untuk layangan hias mungkin sudah ada yang seperti kita tahu sudah legal, itu adalah pelangi, ya kan. Nah, kita ngebahas masalah peraturan ini banyak kontroversi. Yang pertama, sempat beberapa daerah pakai kotakan. Nah, itu juga jadi kontroversi. Iya. Di sini di Jakarta khususnya dan di yang lain itu kita bebas, nggak ada yang namanya kotak, bener kan? Betul, Line out, ya. line out. Jadi kalau buat saya sah-sah aja, dimanapun panitia ini membuat event, bener nggak Mas Sulis? Siap. Bikin peraturan itu standar umum, mau dipakai atau tidak terserah. Yang penting panitianya. enak di player. Yang penting enak di player. Dan yang jelas benang merahnya tuh hampir sama. Benar. Contoh, sebagai contoh, waktu 3 menit, betul? Siap. Waktu 3 menit, layangan sobek, ada yang di peraturan panitia di daerah lain ya. Iya, Ada yang sobek itu kalah. Tapi ada juga yang sobek itu masih. Tapi sobeknya tidak fatal. Contoh, sobek di buntut, layangan masih bisa berjalan. Terus di daerah lain ada juga yang nyangkut kalah. Jatuh kalah. Tapi ada juga yang nyangkut hitung 10 detik. Jatuh hitung 10 detik. Iya, Bener kan? Benar. Jadi itu hal kecil loh, hal kecil. Nah selain itu apalagi yang biasanya peraturan-peraturan yang ada, Bang Sulis yang pernah tahu? Kalau peraturan yang saya ini biasanya ada 3 priwit. 3 priwit. Oh ini ada 3 priwit malah. Priwit pertama tuh aba-aba dari player. Aba-aba, oke. Persiapan Oh, dia. persiapan, priwit. Tinggi layangan, Tinggi maksimal layangan. sama. Nah, priwit kedua player masuk, udah nyilang, priwit. Nah itu udah jadi, harus mukul. Betul. Ya kan? Nah, priwit ketiga itu posisi salah satu ada yang menang dan kalah. Priwit ketiga ketika waktu 3 menit itu sudah selesai. Iya, benar. Oh, jadi 3 menit waktu selesai, tidak ada hasil. Jadi ada priwit ketiga, yaitu kedua pemain harus menyilang. Dan menyilang itu harus jadi. Yang lari keluar, dia yang kalah. Betul. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu, apalagi sekarang zamannya Sukhoi sama Seot, itu perbedaannya ya kita maksimal dari masuknya layangan juga kita dibaca gitu, ketinggian, posisi layangan di mana. Nah itu harus kita
itu cermati. Oh, maksudnya kalau misalnya terlalu masuk. Nah, Terlalu masuk itu ada perit juga. Nah, ada peringatan kayak gitu. Oh iya. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa daerah yang mensyah-syahkan saja kalau masuk sampai dalam, bahkan sampai di atas kepala. Itu boleh, nggak masalah. Itu haknya ya kan? Hak dari panitia. Hak panitia. Bebas-bebas aja. Nah, jadi untuk kalian semua yang ada di rumah yang mau bikin suatu event atau acara lomba, bebas, terserah kalian. Tapi kalian ingat, jangan membuat aturan-aturan sendiri di luar aturan-aturan umum, benar kan? Benar. Nah itu dia. Saya mau nambahin sedikit. Contoh pendaftaran ya, buat para panitia khususnya, jangan mengatasnamakan saya berjuang untuk jiwa layangan semata gitu. Tapi dilihat ketulusan kalian. Ketika kalian membuat suatu event, kita sebagai player kita bisa kalkulasi antara registrasi dan hadiah. Nah itu banyak kendala-kendala, bener kan? Benar. Di lapangan bener gak Om? Betul. Di lapangan yang terjadi itu banyak orang bikin lomba atau bikin event, tapi untungnya lebih banyak ke panitia. Buat saya itu nggak fair. Tapi saya tidak menyalahkan hanya panitianya aja. Benar. Tapi di sini saya menyalahkan playernya. Sebagai player kita harus bisa kalkulasi, bener gak Om? Betul, iya. Ketika ada pamflet atau lomba, wah hadiah sekian. Terus kalau playernya tidak daftar, panitia juga slot tidak akan penuh. Bener gak? Benar. Jadi itulah pintar-pintar kalian memilih event kalau buat saya. Dan satu lagi, sekarang kan udah banyak nih brand-brand atau komunitas-komunitas, bener kan? Dan alhamdulillahnya layangan ini semakin digemari dan banyak dan tidak mati walaupun musim ini sudah berganti gitu. Jadi pesan saya buat para panitia-panitia di rumah, ketika ada yang mendaftar, misalnya komunitas jenderal nih, jenderal mendaftar nih, jenderal 1, jenderal 2, jenderal 3, jenderal 4, ada baiknya kalian sebelum pengocokan bagan, kalian tanya, jenderal 1 siapa? Playernya. Jenderal 2 siapa? Benar. Karena gini, ketika bagan itu sudah keluar, si jenderal ini atau komunitas ini akan men-swing para playernya. Lu lawan ini, dah sama aja milih lawan. Kan kasihan untuk player-player yang independen, yang hanya punya 1 slot, yang hanya punya 2 slot. Mereka benar-benar pengen menikmati atau bermain dengan fair. Benar gak Om? Benar. Nah itulah Kita juga menghindari zombie. Menghindari zombie. Kalau Galatama, zombie itu nggak masalah. Kalau buat saya fine-fine aja. Karena apa? Untuk mempersingkat waktu. Pertama, Galatama itu kan lomba yang singkat buat saya. Dan itu kebanyakan hanya 1 nyawa. Hanya 1 nyawa. Kalau kita datang jauh-jauh, misalnya kita silaturahmi kemana gitu kan, cuma main 1 nyawa, terus kalah, aduh, kayaknya gimana gitu, nggak puas kan? Nggak puas, kopi pun habis ember. Udah kalah ngupil lagi kan? Di pinggiran gitu. Jadi sah-sah aja kalau buat Galatama ya, zombie. Maksudnya dalam artian zombie di sini ini adalah sebenarnya ya hitungnya 1 nyawa kalau di 2 kali main, bener nggak? Atas dan bawah. Tapi karena adanya 2 ini, kita punya kesempatan ketika nyawa kita ini kalah di pertama, bener nggak? Benar. Terus sebenarnya istilah jadi zombie ini, jadi setiap hari pertama si player nih misalnya saya, nah player pas hari kedua hari minggunya diganti posisi, itu sebenarnya zombie. Itu namanya zombie. Nah kalau ibaratnya kalau kita daftar si player 2 atau 3 itu nggak masalah, tergantung panitia. Nah, itu istilah zombie itu. Zombie, betul. Pengganti player yang setelah main. Ya itu dia buat para panitia-panitia ya, mohon bijak sedikit ketika membuat acara. Istilah zombie sih. Jangan sampai kalian diintervensi oleh para player. Contoh mungkin player-player senior atau apapun yang berpengaruh lah, orang-orang berpengaruh gitu kan. Ketika mereka lolos di hari pertama, mereka tidak bisa main di hari kedua, terus digantikan gitu. Kalau buat saya itu zombie. Zombie itu benar. Bukan zombie lagi ya, Dracula mungkin. Nah itu harus dihindari lah. Hal yang seperti itu gitu kan. Karena buat saya pribadi kasihan tim-tim yang atau orang-orang yang lagi suka-sukanya nih main layangan gitu kan. Tapi tiba-tiba ngelihat peraturan yang seperti itu, aduh, mereka kaget. Gue malas lah main layangan. Jadi down lagi pemain baru kan. Pemain baru. Jadi ya
kalau misalnya ini kita agak-agak bosan juga, kenapa? Misalnya, wah juaranya itu lagi gitu. Harus ada regenerasi, wajah-wajah baru. Gitu, walaupun yang senior atau pemain pro tidak terlupakan. Benar. Contoh misalnya Jenal itu pemain bagus, ya kan? Suatu saat kita nggak ada yang tahu. Misalnya Jenal punya komunitas atau punya apa? Jenal punya anak buah, ya kan? Turun temurun ilmunya. Nah, Jenal bisa membuat suatu brand, ya seperti Kevin atau apa. Jadi pengusaha di belakangnya. Gue udah bukan player lagi. Gue pengusaha sekarang kan. Itu kadang kita memang harus punya pemikiran panjang gitu. Kita harus tahu diri juga kapan kita harus beristirahat. Benar nggak? Benar. Karena akan ada wajah-wajah baru dan ada regenerasi. Itulah yang bikin permainan itu jadi nggak bosan. Benar gak Om? Betul, jadi nggak jenuh, nggak monoton aja permainan. Betul. Nah, Ada lagi masakan? Ya untuk menghindari zombie, kita sebagai wasit juga sebagai untuk pemasukan panitia penyelenggara juga saya membuat seperti kartu ini. Oh, kartu ini. Nah, rencana kita mau terapkan. Biar kagak ada istilah zombie atau pengganti nama. Betul. Jadi broku nanti buat acara Brothers itu ada setiap player akan bawa kartu ini. Itu kalau kena, kartu ini hilang gimana? kalau hilang 10%. Denda kita. Denda 10%. Pendaftarannya 200.000, kendanya 20.000. Oh, sebagai punishment. Ya, harus dijaga benar-benar. Nah, ini contoh kartunya ya. Oh, jadi ini kalau saya lihat di sini di checklist. Jadi habis main checklist, menang nggak kalah. Simpan. Wah. Jadi ini nih Om Prim nih, Bang Prim. Kenapa kita menerapkan kartu seperti ini? Satu, kita untuk menghemat kos ya. Nah, dan kedua ini untuk mempersingkat waktu dan mempercepat serta lebih rapi lagi untuk para player. Jadi yang sudah bertanding, sudah selesai pertandingan nanti sudah terdata semua di checklist langsung. Cuma mungkin kita kasih saran kepada player semua, ini kartu ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Nah, kepada ya teman-teman nanti yang mau mengadakan mungkin boleh diikutin atau tidak itu hak mereka. Bisa menjadi acuan. Ya, cuma untuk panitia yang saya adakan rencana ini Brother ini kita menggunakan sistem kartu bukan ID card. Oh ya. Jadi lebih simpel lah. Lebih simpel. Betul. Tapi asik nih buat teman-teman di rumah yang mungkin pengen buat sebuah event, ada baiknya dan event-event yang besar ya, ada baiknya membuat kartu seperti ini. Nah, ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan di lapangan. Jadi kalau misalnya kemarin dia main tiba-tiba hari kedua lolos nggak bisa menunjukkan kartu, nah udah nggak bisa dah. Nggak bisa, ya kan? Thanksin bro, ya kan? Ada lagi Om masukannya, Bang Solis? Udah. Nah itu dia broku. Tadi kita sudah cukup berbincang-bincang dengan Om Zainal dan juga Bang Sulis. Dan kita sudah ketemu dengan teman-teman kita dari Brothers, dan di sini juga cukup nyaman, banyak inspirasi di sini. Mudah-mudahan acara Brothers nanti tanggal 5 dan 6 Juni berjalan lancar. Amin. Dan sukses. Amin. Semoga kalau sukses nanti bisa diikuti sama teman-teman semua yang ada di rumah. Dan jangan lupa saya juga akan meliput di sana. Oke? Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Layang-layang